Hai guys, seperti biasa di video kali ini gua akan membahas beberapa berita yang sedang hangat diperbincangkan di dunia K-pop. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas di video kali ini lagi-lagi datang dari Bahiyi Kepler. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake di Instagram yang berjudul netizen perdebatkan Yurina yang like komentar tentang kebencian penggemar pada Bahiyi Kepler. Nih isi beritanya guys, Girls Planet Triple Nine adalah acara survival yang ditayangkan di Korea musim gugur yang lalu. Salah satu dari 18 kontestan teratas, Kawaguchi Yurina, menjadi kontroversi karena menyukai komentar TikTok terkait komentar negatif terhadap anggota Kepler Hwening Bahiyi. Pada 17 Januari, Kawaguchi Yurina terlihat menyukai komentar yang menanyakan apakah dia tahu tentang ancaman pembunuhan dan hal-hal buruk yang dikatakan penggemarnya terhadap Hwening Bahiyi. Dalam TikTok di atas, pengguna user blablabla.00 menunjukkan bagaimana Yurina meninggalkan like dan kemudian tidak lagi like komentar tersebut. Fans di Twitter kemudian memperdebatkan tentang masalah ini sejak terungkap. Banyak penggemar Yurina telah membantah bahwa manajer media sosial Yurina menyukai semua komentarnya. Namun pengguna di situs tersebut telah menemukan bahwa itu tidak benar dan bahwa mereka tidak menyukai setiap komentar di postingannya. Jadi ada yang memperdebatkan apakah suka itu disengaja atau tidak disengaja. Fans berharap agensi Wakeone dan Yurina akan menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Yap, jadi berita ini ternyata datangnya dari TikTok. Ada sebuah akun TikTok tadi yang namanya @user_blablabla.00 itu yang bilang bahwa Kawaguchi Yurina ini, salah satu kontestan dari Girls Planet ini, sempat nge-like pertanyaan dari orang di TikToknya yang bertanya apakah dia tahu tentang ancaman pembunuhan dan hal-hal buruk yang dikatakan penggemarnya terhadap Hwening Bahiyi gitu. Nah, abis itu like-nya itu dihapus lagi atau dihilangin lagi sama Kawaguchi Yurina gitu. Dan ini menjadi perdebatan di kalangan para fans gitu. Itu Yurinanya sendiri yang sengaja nge-like atau gimana? Karena pertanyaannya tentang ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh fansnya Yurina terhadap Bahiyi gitu. Yurina ini adalah kontestan yang tidak berhasil debut gitu. Gua nggak ngikutin Girls Planet Triple Nine gitu, tapi mungkin ada sedikit permasalahan lah antara fansnya Yurina dan fansnya Bahiyi gitu. Karena Bahiyi debut, Yurina nggak mungkin seperti itu gitu. Sehingga ada pertanyaan-pertanyaan dan ada ancaman seperti yang ditanyakan oleh pertanyaan tersebut gitu. Nah, sekarang banyak yang minta agensinya Yurina itu untuk ngasih tahu atau ngonfirmasi itu beneran di-like sama Yurina atau enggak gitu. Nah, kalau buat gua pribadi, gua nggak bisa bilang kalau ini sengaja di-like sama Yurina loh guys. Walaupun bisa jadi iya sengaja di-like sama Yurina gitu. Karena gue yakin ada banyak sekali orang di dunia ini yang sering salah pencet, utamanya di medsos gitu. Dan gue yakin juga banyak sekali public figure, entah itu influencer, entah itu idol, entah itu artis atau siapapun, yang juga suka salah pencet like ketika menggunakan media sosial gitu. Dan kadang-kadang like kita berujung blunder padahal kita nggak sengaja nge-like gitu. Karena gua pribadi aja sering kalau di YouTube nih, di ID Sibling ini, kalau gua lagi bacain komentar tuh misalnya, terus kan gua scroll turun tuh tiba-tiba kepencet like aja gitu. Gua nggak ada niat nge-like komentar itu gitu. Kepencet like, abis itu gua baca. Kalau gua kebetulan orangnya sering enggak gitu. Gua baca, loh, komentar ini gak mau gue like, gua hapus lagi gitu. Nah, maybe orang yang komen itu yang sempat gue like, sempat ada pemberitahuannya sama dia. Nah, kalau gue nge-like komentar dia, padahal gue nggak ada niat nge-like gitu. Kadang-kadang gara-gara scroll kepencet, kadang-kadang gitu. Tapi kita nggak tahu permasalahan Yurina ini apakah dia memang sengaja atau enggak. Tapi melihat dia menghapus lagi like-nya, kayaknya sih salah pencet. Kayaknya ya menurut gue nggak ada niat langsung untuk nge-like gitu. Karena gua udah nanya beberapa temen gua yang lain pun juga seperti itu gitu. Nggak sengaja kepencet like itu sering banget terjadi. Dan gua pribadi harus gua akui, gua juga sering di TikTok pun gitu. Apalagi TikTok kan like-nya nyempil aja di pojok gitu. Kadang-kadang kita lagi gini, kepleset tangan gitu, kepencet gitu. Jadi menurut gua sih tidak sengaja. Tapi kita belum tahu seperti apa. Kalau memang fansnya Bahiyi minta klarifikasi dari fansnya Yurina, ya sebenarnya tinggal dijawab aja sama agensinya Yurina kan. Karena ini kan masalah yang gampang banget diklarifikasinya sebenarnya menurut gue. Jadi semoga cepet selesai masalahnya, amin. Berita selanjutnya yang ingin gue bahas datang dari salah satu influencer Korea yang lagi terkenal banget di dunia K-pop nih guys. Ada apa? Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Pancake
Pancave di Instagram yang berjudul diduga mengenakan pakaian KW dari brand mewah YouTuber Frezia tuai kontroversi dan reaksi negatif. Nih si beritanya guys, di forum komunitas online menurut netizen beberapa outfit Snell Frezia bukanlah barang asli dari brand mewah. OP tersebut berpendapat bahwa ada perbedaan yang signifikan antara atasan rajut Frezia dengan atasan asli yang dikenakan oleh Jennie Blackpink. Ada juga produk lain yang diduga meniru Snell seperti kardigan pink yang dijual oleh online shopping mall Korea. Netizen berkomentar bahwa saku, kancing, dan detail lainnya berbeda dengan yang dikenakan Jennie asli. Lebih lanjut, netizen menunjuk barang merek mewah lainnya yang dikenakan oleh Frezia yang diduga palsu, termasuk tube top oleh Dior dan Marine Serre. Gaun Frezia tampaknya dijual sebagai tiruan juga di pusat perbelanjaan online dengan harga sekitar 28.900 won atau sekitar 346.907 rupiah. Netizen pun berkomentar, satu, dia mengubah namanya, memalsukan konsep sendok emas atau orang kaya. Apartemennya di Trimage dimiliki oleh perusahaannya dan dia saat ini sedang bersiap untuk menjadi selebriti di bawah perusahaan itu. Trimage adalah kompleks apartemen mewah BTS Jungkook, dulu memiliki satu unit di sana. Yang kedua, Daebak. Ini sangat menarik bagaimana dia bisa memakai pakaian KW di siaran. Dia agak ignoran. Yang ketiga, melihat komentar di sini sepertinya tidak apa-apa memakai pakaian KW. Yang keempat, mata tajam OP untuk barang mewah sangat mengesankan dan lain-lain. Kalian bisa lihat komentarnya di portal berita Pancave di Instagram ya guys. Nah, jadi itulah isi beritanya guys. Buat kalian yang nggak tahu, Frezia ini adalah seorang influencer dari Korea yang lagi naik daun banget karena dia membintangi variety show Netflix yang judulnya Single Inferno. Silahkan kalian nonton, itu kayak variety show perjodohan gitu, dan nama dia langsung melejit gara-gara itu karena dianggap kepribadiannya sangat menarik. Dia juga cantik gitu. Nah, namanya lagi naik banget. Dia diundang kemana-mana. Kemarin diundang juga di Knowing Brothers, tapi sempat terkena berita bahwa pakaiannya katanya terlalu seksi, pakaian sekolah yang dia pakai di Knowing Brothers gitu. Nah, sekarang dia kena berita negatif lagi, yaitu katanya pakaian dia itu KW katanya. Dan gue kaget dengar ini karena kan biasanya influencer di Indonesia aja gitu kan, influencer kan gayanya kayak wow, barang gua branded bla bla bla. Gua kira ya semuanya asli, apalagi ini influencer dari Korea yang namanya lagi naik daun banget gitu. Tapi mata netizen emang gak bisa bohong gitu. Ternyata baju-baju dia, utamanya baju Chanel-nya dia, dianggap berbeda sama baju yang dipakai Jennie. Kita semua tahu kalau Jennie adalah brand ambasadornya gitu. Jadi yang dipakai Jennie tentunya adalah Chanel yang asli gitu, dan yang dipakai sama si Frezia ini dianggap sebagai KW-nya gitu, dianggap sebagai palsunya. Ada banyak sekali foto-foto baju yang dia pakai yang dianggap sebagai palsu sama netizen gitu, atau dianggap barang KW. Nah, yang gak disangka-sangka, bukannya membela diri, Frezia justru meminta maaf dan mengaku guys kalau barangnya KW. Mari kita cek dulu faktanya berdasarkan portal berita Kopalmex di Instagram yang berjudul Songjia Single Inferno ungkap permintaan maaf usai gunakan outfit KW. Nih isi permintaan maaf dari Frezia-nya ya guys. Halo, aku Songjia. Pertama-tama aku mohon maaf kepada semua orang yang telah kecewa dan terluka karena aku. Dan aku ingin berbicara dengan jujur tentang postingan barang mewah yang jadi kontroversi saat ini. Saat ini ada kontroversi tentang beberapa pakaian yang aku kenakan di Singles Inferno. Kontroversi yang menyebut bahwa itu barang palsu nyatanya benar. Maafkan aku minta maaf sekali lagi atas semua situasi yang terjadi karena pelanggaran dan ketidakpedulianku terhadap hak cipta. Sebagai orang yang memiliki impian tentang dunia brand, aku akan merenungkan hal-hal yang kontroversial ini. Aku akan belajar dengan lebih hati-hati agar hal ini tidak terjadi di masa depan. Aku telah menghapus semua konten yang telah dipublish. Aku juga akan meminta maaf kepada brand yang citranya telah rusak karena aku. Aku minta maaf kepada semua orang, termasuk para penggemar yang terluka, para pelanggan dan staf brand, dan aku akan lebih bertanggung jawab lagi di masa depan. Terima kasih telah membaca tulisan panjang ini. Nah, jadi itulah isi permintaan maaf dari Frezia-nya. Dia jelas mengaku bahwa barang-barang yang dia gunakan itu adalah barang-barang KW. Dia bahkan minta maaf sama brandnya, katanya seperti itu. Dan jujur ini bikin gua kaget banget karena ini datang dari seorang influencer yang baru banget namanya naik di Korea. Singles Inferno itu baru banget tayang kemarin di Netflix gitu. Namanya baru banget terkenal, baru banget diundang kemana-mana, tiba-tiba terkena kontroversi ini. Dan ternyata itu bukan cuman kontroversi, bukan cuman cocokologi dari netizen, tapi ternyata bener gitu kalau emang barangnya barang KW.
Dan jujur gue bingung nih harus berkomentar apa sih, karena salahnya dia fatal banget ini guys. Barangnya KW dia pakai di siaran gitu, di Singles Inferno bahkan dia pakai itu gitu. Barang KW itu kan barang palsu, barang tiruan, berarti barang bajakan dan sangat merugikan brandnya. Brand-brand dunia ini selalu berusaha atau bersusah payah untuk memberantas pembajakan atau memberantas barang-barang KW macam ini gitu. Terus tiba-tiba ada seorang influencer yang lagi terkenal ketahuan pakai barang KW. Salahnya dia ini susah banget ini masalahnya gitu. Gua nggak tahu nih kedepannya dia masih bisa jadi influencer atau enggak gitu. Apalagi kalau influencer yang katanya citranya dia adalah citra mewah. Bisa-bisa even dia pakai barang asli tetap dianggap KW sama orang-orang. Karena dia influencer yang selama ini gayanya sok-sok kaya ternyata nggak mampu beli barang aslinya gitu. Dan ya Korea kan gimana ya, kita semua tahu artis Korea itu Muse atau brand ambassador dari banyak sekali merek-merek mewah gitu. Emang susah buat berbohong atau pakai barang KW di Korea terus buat lo pamer gitu. Karena kalau misalnya lo Chanel, lo tinggal lihat barang-barang yang dipakai Jennie. Kalau lo Dior tinggal lihat yang dipakai Jisoo gitu. Pokoknya barang-barang mewah itu udah ada brand ambasadornya sendiri di Korea. Dan barang-barang yang mereka pakai itu bisa langsung ketahuan palsu atau enggaknya gitu. Nah yang menarik lagi gue dapet dari portal berita FYI.Korea nih. Insider mengungkap mengapa Song Jia membeli barang KW dari brand terkenal. Nih alasannya menurut insider ya guys, seiring dengan popularitasnya yang semakin besar, Freesia merasa bahwa dia harus membagikan lebih banyak konten. Faktanya merek kelas atas seperti Chanel tidak benar-benar mendukung influencer untuk mempromosikan produk mereka. Selain itu, sebenarnya tidak mudah untuk membeli koleksi mereka karena stok yang sedikit dan permintaan yang tinggi. Song Jia terkenal dengan konsep young and rich-nya. Orang dalam mengungkapkan bahwa Song Jia akhirnya membeli barang palsu untuk mempertahankan citra mewahnya. Bingung gue. Ternyata konsepnya Freesia atau Song Jia ini adalah young and rich, muda dan kaya. Berarti dia harus terus menampilkan kekayaan gitu. Dan untuk mempertahankan citranya ini, dia jadinya beli barang-barang KW-nya gitu. Karena Chanel-nya atau barang-barang mewah kayak Chanel, kayak Dior gitu nggak mau atau kurang mau promosiin barangnya lewat influencer gitu ya. Karena di Korea udah ada Blackpink, udah ada BTS, udah ada EXO, udah ada NCT gitu. Mereka lebih muse-nya ke idol ketimbang ke influencer mungkin di Korea gitu ya. Jadi ya dia nggak dapet endorse bahasanya dari produk yang mewah itu, tapi dia juga nggak bisa beli. Antara dia nggak mampu, yang kedua juga susah buat dapetin barang-barang itu karena permintaannya banyak tapi produksinya sedikit gitu kan. Kalau barang mewah gitu stoknya limited gitu, tapi yang mau sebenarnya banyak gitu. Jadi banyak influencer juga tidak bisa membelinya gitu, antara uangnya nggak cukup sama ya kehabisan barang aja gitu. Sementara Song Jia ini lagi terkenal dengan konsep young and rich-nya, jadi dia harus nampilin, dia merasa dirinya harus nampilin yang mewah-mewah gitu sampai akhirnya dia beli barang-barang KW dan akhirnya ketahuan. Salah nih menurut gue, salah banget gitu. Dia udah minta maaf dan semoga bisa dimaafin. Gue nggak tahu Kandes bisa maafin dia apa enggak, kan dia emang terkenalnya di Korea banget nih sekarang gitu. Karena barang KW barang palsu guys, barang bajakan. Ya jadi intinya gitu guys, kalau kita pakai barang KW atau barang bajakan itu udah jelas kita pasti salah, gak bisa dibenarkan sedikit pun gitu. Jadi ya buat kalian siapapun, kalau kalian pakai barang bajakan atau nonton bajakan, ya jangan dipamer gitu. Kalau memang kalian cuma mampunya itu, ya udah buat kalian sendiri aja. Di Indonesia soalnya juga sering seperti itu kan gitu. Jadi mari kita lihat ke depannya, semoga Song Jia ini bisa dimaafin sama Kanet, semoga aja gitu, amin. Lanjut, berita terakhir yang ingin gue bahas di video kali ini datang dari Lisa Blackpink yang lagi-lagi mendapat perlakuan berbeda dari media di Korea guys. Yap, jadi kemarin itu kan guys, brand reputasi untuk bulan Januari ini dirilis untuk artis cewek atau idol cewek gitu. Dan ternyata nama Lisa berhasil di peringkat 1 gitu. Peringkat 2-nya ada aespa Winter, peringkat ketiganya ada Blackpink Jennie, dan peringkat keempatnya ada aespa Karina gitu. Dan hal ini tentunya mengejutkan banyak orang. Buat gue pribadi ini gue sangat kaget karena Lisa akhirnya berada di peringkat 1. Nah, waktu gue sempat posting ini di IG story, ada beberapa follower gue yang bilang, udah pernah juga tahu bang. Nah ini yang gue nggak tahu, kapan Lisa pernah peringkat 1 brand reputation-nya gitu ya. Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah kalau kalian tahu. Setahu gue ini baru pertama kali, makanya gue kaget banget karena nggak biasa-biasanya Korea mau melakukan ini terhadap orang yang dari luar
dari luar negaranya gitu. Susah untuk idol yang dari luar negara atau dari asing bukan asli orang Korea bisa dapat brand reputation peringkat pertama gitu. Bahkan saat Lisa kemarin promosi lagu Lalisa sama lagu Money aja, dia nggak peringkat 1 seingat gua gitu. Peringkat 1 tuh Jennie, aespa tuh Winter, Karina gitu-gitu dah pokoknya. Jarang banget ada artis luar atau idol luar Korea yang berhasil peringkat 1 intinya gitu. Dan ini benar-benar membanggakan dong tentunya, karena ada apa nih tiba-tiba kok Kanes Public Korea bisa milih Lisa di peringkat 1 brand reputation. Nah, masalah akhirnya muncul nih guys. Salah satu media Korea yaitu Insight.co.kr di Twitternya yang punya lebih dari 157.000 pengikut nge-share juga berita tentang brand reputation ini, tapi beritanya beda sama berita kebanyakan yang menyebutkan Lisa peringkat 1 gitu. Nih beritanya dari mereka, judulnya adalah aespa Winter x Blackpink Jennie melampaui peringkat reputasi merek pribadi girl group sebagai nomor 1 sebagai penyanyi. Yap, di beritanya dia, di judulnya, dia hanya menulis aespa Winter dan juga Blackpink Jennie. Lisanya nggak ditulis, padahal jelas-jelas Lisa yang peringkat 1. Bingung nggak lo? Ini media bukan media kecil loh, Insight.co.kr ini gitu. Bahkan di Twitternya aja punya 157.000 pengikut. Untuk ukuran Korea itu udah media gede gitu. Tapi dia tidak mencantumkan Lisanya yang jelas-jelas ada di peringkat 1. Ada apa ini? Apakah lagi-lagi media Korea menunjukkan terang-terangan bentuk rasismenya terhadap Lisa Blackpink? Gimana menurut kalian guys? Apakah ini bagian dari rasisme atau bukan gitu? Karena jujur gue yang kayak gini-gini udah enek gitu. Karena ke Lisa ini bukan sekali dua kali. Kadang-kadang kita mau husnuzon, ngerti gak? Mau berprasangka baik sama media di Korea gitu. Tapi diulang lagi. Kan kelihatan jadinya ya kayak, ini kayaknya emang gak suka aja gitu. Apa karena Lisa orang Thailand gitu? Ya cinta negara boleh loh, tapi nggak gitu caranya, nggak dengan menipu atau menjatuhkan orang lain atau nggak masukin orang lain yang jelas-jelas dia peringkat 1-nya gitu. Gue bingung sama media Korea gitu. Dan ini sempat rame di Twitternya, kalian bisa cari sendiri di Twitter Insight.co.kr ini. Banyak juga yang mempertanyakan, banyak sekali bling yang datang ke sana, yang mampir ke sana, kok nama Lisanya nggak ada gitu. Ini yang jadi masalah banget buat gue. Gue nggak bermasalah untuk aespa Winter dan juga Blackpink Jennie ya. Gue adalah fans Jennie, gue juga adalah fans Winter gitu. Gue seneng mereka masuk brand reputation peringkat 2, peringkat 3 juga gitu. Cuman masalahnya ini Lisanya yang kita sort di sini. Lisanya sekali lagi, karena ada apa? Media Korea itu ada apa gitu? Kenapa sama Lisa tuh kayak gitu banget gitu? Kalau emang media Korea tidak bisa welcome sama orang atau idol yang bukan dari Korea gitu ya nggak usah debutin orang Korea gitu. Media Korea bilang dong sama semua agensi, semua idol yang bukan dari Korea nggak usah ada lagi yang didebutin. Misalnya seperti itu gitu. Selama masih ngeruk keuntungan dari idol-idol luar Korea, ya berlaku adil lah gitu kan. Mereka sama-sama cari duit, mereka kan sama-sama latihan, mereka sama-sama ada part nyanyi, ada part nari gitu. Jadi ini yang pengen gue bahas di video kali ini. Nah, gue mau bertanya sama kalian, gimana nih kalian Blink fansnya Lisa melihat berita ini? Apakah kalian ikut kesel, ikut sebel sama media Korea 1 ini? Silahkan tuliskan komentar kalian di kolom komen, oke? So guys, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, seperti biasa silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye!